بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Wasiat-wasiat taqwa yang Allah berulang kali sebutkan dalam Al-Quran hanyalah orang-orang yang mengagungkan wasiat tersebut adalah orang-orang yang memiliki hati, adalah orang-orang yang beriman, yang menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menghadirkan ketika lisannya mengucapkan doa tersebut bahwa ini adalah merupakan harapan yang besar ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu ajaran Islam, Islam yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibangun di atas dasar menyelisihi agama-agama yang ada, yaitu agama Yahudi maupun agama Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan, yaitu orang-orang Nasrani. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan sejarah perjalanan umat manusia dalam perilaku dan muamalah mereka, akan kita dapati bahwa umat terburuk dalam perilaku dan bermuamalah adalah bangsa Yahudi. Umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat, umat pendusta, melampaui batas, fasik, pelaku maksiat, kekafiran dan penyimpangan. Yahudi adalah umat yang dibenci manusia karena berhati keras dan besarnya kedengkian, kesesatan serta kejahatan yang mereka lakukan, berwatak kejam dan beringas tidak terkira. Setiap kali merasa memiliki kekuatan dan pengaruh, serta merasa memiliki kemampuan dan kekuatan serta kekuasaan, mereka menyerang orang-orang yang memusuhi, layaknya binatang buas yang memangsa buruannya. Mereka tidak menjaga hubungan baik dengan siapapun dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dari sekian banyak umat, tidak diketahui ada umat yang lebih keras hatinya dan lebih kejam perasaannya daripada bangsa Yahudi. Kejahatan, kezaliman, permusuhan, kekejaman dan kebohongan mereka telah melekat pada diri mereka sejak lama, sehingga Allah tabaraka wa taala mengingatkan kaum muslimin, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Dalam ayat yang lain Allah merubah rupa mereka menjadi babi dan kera karena betapa buruknya apa yang mereka lakukan untuk umat manusia.
Di antara bentuk keras hati bangsa Yahudi, mereka semena-mena membunuh sebagian para nabi yang datang kepada mereka membawa hidayah, membawa kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan. Begitulah kebiasaan mereka membunuh orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqa kadzdzabu wa fariqan yaqtulun." Sungguh kami benar-benar telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah mengutus rasul-rasul kepada mereka. Setiap kali rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian dari lainnya mereka bunuh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat keras hati pada orang Yahudi ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperingatkan kaum muslimin hendaknya hati mereka lembut ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hati mereka sama dengan ahli kitab, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabat agar hati mereka tunduk khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang ada yang melekat pada diri mereka sepanjang zaman dan setiap masa, bahkan sampai zaman kita saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kerasnya permusuhan mereka karena kerasnya hati mereka bangsa Yahudi terhadap umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka juga suka berbuat makar, menipu, berbuat keji dan melakukan tipu daya. Hal ini sebagaimana sering dirasakan oleh kaum muslimin generasi awal, dan sampai kapanpun kaum muslimin akan selalu merasa akibat dari makar mereka, akan merasakan dari akibat makar dan tipu daya mereka. Demikianlah Yahudi berbuat, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu kaum Yahudi terbiasa melanggar dan mengkhianati perjanjian, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina ahadta minhum thumma yanqudu ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun." Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada yang lebih buruk dari bangsa Yahudi yang mereka orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya Yahudi menjadi pusat kerusakan, kemungkaran dan kekejian di tengah-tengah masyarakat. Mereka sebarkan keburukan dan kerusakan. Sepanjang sejarah mereka menjadi sumber kemungkaran dan kekejian. Mereka lah pemilik rumah-rumah pelacuran di dunia dan penyebar penyimpangan seksual di setiap masa. Mereka memeras harta bangsa lain yang kemudian mereka gunakan untuk menyebarkan keburukan di tengah-tengah bangsa itu, demi menghancurkan nilai-nilai akhlaknya, meruntuhkan keimanannya dan melemahkan kekuatannya agar menjadi target yang mudah bagi mereka. Hadirin rahimakumullah, permusuhan Yahudi terhadap Islam adalah sejarah lama yang telah terjadi sejak kemunculan Islam. Permusuhan dan kedengkian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin telah diketahui baik oleh para ulama maupun orang-orang awam sejak dahulu sampai sekarang, sebab Islam menelanjangi hakikat mereka dan mengungkap keburukan serta kejahatan mereka.
keburukan mereka semakin terlihat setelah sebelumnya menjadi rahasia bagi orang-orang. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya dalam Al-Quran menelanjangi hakikat mereka dan mengungkap makar serta tipu daya mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimun walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami terangkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran secara terperinci agar terlihat jelas jalan kebenaran dan agar terlihat jelas pula jalan para pendurhaka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak perlu heran walaupun tentu kita merasa prihatin yang dalam dengan kekerasan permusuhan Yahudi terhadap Islam, karena Islam datang untuk menghancurkan kebohongan mereka dan merobohkan penyimpangan serta kesesatan mereka. Islam menyeru kepada kedamaian, kepada keimanan, tauhid dan keikhlasan, sedangkan Yahudi mengajak kepada kekufuran, penyimpangan, kedustaan dan berpaling dari Islam ini. Islam menyeru kepada keteladanan yang baik, nilai-nilai yang tinggi, kasih sayang dan kebaikan, sedangkan Yahudi mengajak kepada kekerasan, kejahatan, keganasan, permusuhan, kezaliman serta permusuhan yang terus-menerus. Islam menyerukan rasa malu, pelindungan dan kehormatan, sedangkan Yahudi mengajak kepada kehinaan, kerusakan, makar dan kezaliman. Islam mengajak hak-hak dan menghormati perjanjian serta mengharamkan kezaliman, sedangkan Yahudi tidak mengakui hak, tidak menepati janji dan tidak meninggalkan kezaliman serta permusuhan. Islam mengharamkan pembunuhan jiwa tanpa hak, berzinaan dan pencurian, sedangkan Yahudi membolehkan membunuh jiwa selain mereka, mencuri hartanya dan melanggar kehormatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski kesesatan begitu melekat pada Yahudi, mereka tetap meyakini bahwa mereka bangsa pilihan. Mereka merasa bahwa mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya dan kekasihnya, dia merasa bahwa mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka meyakini bahwa arwah mereka berbeda dari arwah manusia lainnya, karena bagi Yahudi arwah mereka merupakan bagian dari Allah. Menurut mereka, jika seandainya Yahudi tidak diciptakan, niscaya keberkahan dari bumi akan hilang, hujan tidak akan turun dan kebaikan akan sirna. Kaum Yahudi berkeyakinan bahwa bangsa lain tidak ubahnya seperti keledai yang diciptakan dalam bentuk manusia agar pantas membantu Yahudi, padahal merekalah yang menyerupai keledai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkan adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka, kepada kaum yang zalim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi, kaum pendosa dan zalim dan melampaui batas. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua wajib mengetahui bahwa permusuhan Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina bukanlah sekedar masalah sengketa tanah. Kita harus sadar bahwa permasalahan Palestina adalah permasalahan yang wajib dipikirkan oleh setiap kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Palestina adalah negeri para nabi, salah satu 3 masjid yang diagungkan, tempat Isra'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kiblat pertama kaum muslimin. Tidak ada orang pun yang berhak memilikinya selain Islam, karena sesungguhnya bumi itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diwariskannya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya, dan kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu kita perhatikan bagaimana sikap kita dalam beragama, dalam menjalankan agama Islam yang Allah perintahkan kita agar betul-betul mengilmui apa yang kita jalankan dalam syariat kita.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita wajib mengetahui bahawa sesungguhnya kemenangan orang-orang Yahudi, umat yang hina ini, dan penguasaan mereka terhadap kaum muslimin disebabkan dosa, kemaksiatan, dan banyaknya kaum muslimin yang berpaling dari agama Islam yang sejatinya mereka senantiasa berusaha untuk meniti jalan kemuliaan, kemenangan, dan ketinggian kedudukan mereka di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah tabaraka wa taala, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita wajib kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya dengan jujur dan sepenuh hati, dengan memperbaiki keimanan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, serta menjalankan ketaatan kepadanya. Selain itu, kita juga wajib menjauhi kefasikan dan kemaksiatan. Hal itu agar kaum muslimin dapat meraih kembali kemuliaan, kedudukan, dan kemenangan serta dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini memberikan motivasi kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam memahami agama kita ini, dan juga dengannya kita akan mengetahui agama musuh-musuh kaum muslimin, agar kita menjauhi adat dan kebiasaan mereka, istiadat mereka, gaya hidup mereka. Karena sesungguhnya agama yang Allah tabaraka wa taala ridhai kepada kaum muslimin adalah agama Islam ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Oleh karena itu, mari kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan mengadu kepadanya atas apa yang menimpa kita serta saudara-saudara kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati atas kepedihan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mengadu. Kaulah yang mengawasi kami. Ya Allah, Zat yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila berdoa kepadanya, dan yang membebaskan penderitaan orang yang menderita ketika menyerunya, serta yang melepaskan kepedihan yang sedih ketika menundukkan diri dan mengharap kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menguasai saudara-saudara kami di Palestina dengan cara yang membunuh mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, dan merobek kehormatan mereka. Betapa banyak rumah-rumah kaum muslimin yang telah mereka hancurkan, kehormatan yang mereka hinakan, wanita yang mereka jandakan, darah yang telah mereka tumpahkan, dan anak-anak kecil yang mereka yatimkan. Sesungguhnya ya Allah, kezaliman Yahudi semakin memuncak, serangan dan kejahatan mereka semakin meningkat, keangkuhan dan permusuhan mereka semakin besar. Ya Allah, Zat yang pertolongan dan kemuliaan dirinya diraih olehnya, yaitu oleh mereka-mereka yang senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan peribadatan kepadanya. Ya Zat yang pintunya selalu pembendaharaannya terbuka bagi siapapun yang berdoa kepadanya. Zat yang mengguncangkan singgasana orang-orang zalim, Zat yang mengalahkan orang-orang bengis dan kejam, Zat yang menghancurkan tipu daya para penjahat. Ya Allah, hancurkanlah mereka orang-orang Yahudi. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin, Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin, Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin, Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma mazziqhum syarra mumazzaqin. Allahumma ja'al tadbirahum tadbiran alaihim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
Muhammad wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis salat.